Sekarang kita akan melihat kalau ada fungsi y sama dengan fx, di mana x-nya lebih besar dari 0. Jika saya punya y sama dengan fx gitu ya, di mana h-nya lebih besar dari 0 dan a-nya lebih besar dari 0, maka fungsi akan mengalami translasi atau pergeseran sebagai berikut. Jadi begini, jika saya punya y sama dengan fx dikurangi a, berarti yang bergeser x-nya ya. Berarti x-nya dikurangi a, maka grafik y sama dengan fx itu akan mengalami pergeseran sejauh gitu ya, langkah a ke kanan. Berarti kalau misalkan x dikurangi 2, maka dia akan bergeser sejauh 2 langkah ke kanan. Kebalikannya, kalau x plus 2 gitu ya, berarti dia akan bergeser gitu ya, sejauh mana? Plus a. Kalau misalkan ini x plus 5, berarti dia akan bergeser ke kiri sebanyak 5 langkah. Kalau x-nya yang dikurangi, ya, atau yang ditambah, maka yang bergeser adalah ke kanan atau ke kiri. Karena kita tahu grafik itu kan gini ya, x itu kan yang bagian ini ya, kalau nggak ke kiri ya ke kanan, kan gitu ya. Sedangkan z kalau nggak ke atas ya ke bawah, tergantung dari fungsinya. Sedangkan kalau jika y sama dengan fx plus h, artinya yang berubah adalah y-nya. Artinya kalau y itu kan sama dengan pertama fx saja, kadang plus h, berarti y-nya bertambah h, gitu ya. Maka akan mengalami pergeseran sejauh langkah h ke atas. Jadi kalau h-nya ini dijumlahkan h, maka y-nya, grafiknya akan bergeser ke atas sebanyak h langkah. Tapi kalau dikurangi berarti akan bergeser ke bawah h langkah. Misalkan y sama dengan fx ditambah 2, maka grafiknya nanti akan bergeser 2 langkah ke atas. Kalau dikurangi 2, berarti dia akan bergeser 2 langkah ke bawah. Misalnya seperti itu. Jadi ada yang bergeser ada kalanya di x, ada juga yang bergeser yaitu di y-nya. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Gitu ya. Tentukan grafik fungsi dari fx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 4x plus 5. Nah, kalau kita mau menggunakan translasi gitu ya, bisa saja. Mudah banget gitu ya. Mudahnya gimana? Kita bisa buat bahwa x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5, itu kan kita bisa memanipulasi bahwa x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 gitu ya, dikurangi 4 ditambah 5. Ini kalau kita jumlahkan, kita operasikan, pasti hasilnya di sini gitu ya. Sama saja ya. Jadi kita harus pinter-pinter gitu ya untuk memanipulasinya agar apa? Sebanyak berapa pergeseran dari x-nya dan sebanyak pergeseran dari y-nya. Nah, kalau kita punya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4, itu akan saya jadikan x dikurangi 2 kuadrat, negatif 4 ditambah 5 yaitu adalah 1. Kalau kita tahu bahwa y sama dengan x kuadrat itu fungsinya adalah sebagai berikut. Fungsinya kan ini kan ya, ini fungsinya. Terus kita ingat bahwa x dikurangi 2. Berarti kalau x dikurangi 2, dia akan bergeser 2 langkah ke kanan, ya. 1, 2. Berarti tinggal saja grafiknya kita geser seperti ke kanan 2 langkah. Ya. Nah, ini. Kemudian ternyata masih ada plus 1. Plus 1 berarti yang berubah adalah y-nya kan ya, atau fx-nya. Maka kalau plus 1 dia akan bergeser ke atas 1 langkah. Berarti yang awalnya dari sini dia akan bergeser ke sini. Nah, jadi kita tidak menentukan titik puncak, kemudian sumbu simetrisnya kayak gitu. Jadi apa? Berdasarkan dari proses translasi. Sehingga kita akan bisa berbicara bahwa grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 itu sama dengan siapa? 4x sama dengan x kuadrat akan mengalami pergeseran sejauh 2 langkah ke kanan dan ke atas 1 langkah. Nah, misalkan teman-teman sekarang punya, ya saya punya misalkan fx itu sama dengan x kuadrat gitu ya, ditambah 6x gitu ya, kemudian 6x ditambah 12, misalkan begitu.
Maka cara manipulasinya gimana? Gitu ya. Cara manipulasinya, teman-teman bisa saja cara maksudnya adalah ini x kuadrat, gitu ya, 6x. Maka teman-teman kan juga akan bisa ya, artinya 6x di sini separuhnya 6x berapa? 3 ya. Nanti kan dapat begini kan, 6x kemudian ditambah 9, gitu ya. Berarti di sini plus, biar jadi 12 kurang berapa? 9 berarti kurang 3, gitu ya. Nah, di sini kita akan bisa merubahnya sebanyak berapa? X kuadrat, kok X kuadrat? X plus 3 kuadrat plus 3. Jadi nanti akan bergeser ke kiri 3 langkah dan akan bergeser ke kanan ke atas 3 langkah. Itulah caranya. Misalkan saya punya yang lain, misalkan begini, fx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 8x kemudian plus 10, misalkan gitu ya. Nah, maka cara gambarnya gimana? Kita bisa manipulasi x setengahnya dari 8 berapa? 4, gitu ya. Nanti jadikan 4 kan ya. Kita akan bisa berbicara 8, berarti kayak seperti melengkapkan kuadrat sempurna. Itu berarti ini x kuadrat dulu. Di sini tetap 8x. Pangkatnya dari 4 berarti berapa? 16 kan ya. Plus 16 ditambah. Nah, awalnya kan ini 10. Tapi kok di sini udah ada 16, berarti kita kurangi dengan 6. Nah, saya akan punya x kuadrat. X dikurangi 4 kuadrat dikurangi 6. Berarti ini nanti akan bergeser ke kanan 4 langkah dan bergeser ke bawah 6 langkah. Nah, caranya berarti sebenarnya kita bisa ngecek di sini ya, separuhnya dari 8 nanti berapa gitu ya. Separuhnya dari 8 kan 4. Nah, 4 nanti akan kita kuadratkan di belakang sini, kayak gitu. Tinggal nanti menyesuaikan. Kalau ini sudah punya x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16, padahal soalnya itu 10, gitu ya. Nah, biar jadi 10 gimana? Ya berarti harus kita kurangkan dengan 6. Biar soal di sini gitu ya, ini itu tidak merubah soal yang di atas. Namanya saja kita memanipulasi. Dan kalau ini kita akan melihat, gambarkan grafik kalau saya punya fx itu sama dengan 1 dikurangi 3 dari harga mutlak gitu ya. Nah, maka gimana? Nah, pertama-tama lakukan dulu untuk menggambar Y sama dengan negatif 3 harga mutlak. Ya, negatif 3 harga mutlak, padahal kita tahu kalau harga mutlak gitu ya, itu grafiknya kan begini kan ya. Nah, kalau negatifnya berarti gimana? Ya kebalikannya ya, berarti bentuknya nanti akan seperti ini, kan gitu. Kalau 3 kali ya berarti ada kita tinggal buat gini aja. Nah, teman-teman ngecek kalau seperti ini ya, kalau x kemudian y gitu ya. Nah, kalau misalkan ngambil apa namanya 0 berapa, negatif 1 berapa, kayak gitu. Karena x di sini nanti kan berpengaruh ya, karena harga mutlak kita bisa mengambil negatif, juga bisa mengambil positif. Nah, ternyata kemudian melakukan pergeseran sebesar 1 langkah ke atas untuk mendapatkan fungsi y sama dengan 1 dikurangi 3x. Nah, sebenarnya kalau kita sudah punya fungsi y sama dengan negatif 3 harga mutlak x gitu ya. Kemudian kalau diminta y sama dengan negatif 3 harga mutlak x plus 1 gitu ya. Nah, artinya apa? Fungsi ini akan bergeser gitu ya ke atas satu langkah. Nah, ini latihannya, gambarkan grafik dari fungsi-fungsi berikut ya. Nah, kalau 3 plus x seperti apa, kemudian x kuadrat dikurangi 2x plus 6 seperti apa. Nah, coba kalau kita lihat satu aja ya, untuk yang kuadrat ya. Kalau saya sekarang punya di sini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x
plus 6, gitu ya. Maka kita akan bisa merubahnya X kuadrat dikurangi 2X, separuhnya dari 2 berapa? 1 kan ya? Nah, kalau 1 kita kuadratkan dapatnya berapa? 1 kuadrat kan 1, ya. Nah, tapi kita lihat, ini kan kita baru punya X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Padahal soalnya adalah plus 5, berarti kita akan melakukan manipulasi plus 5 agar jadi 6, kan gitu. Karena ini kalau kita selesaikan kan kita punya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 tambah 6, 1 tambah 5 kan jadinya. Nah ini kan kita punya X kuadrat dikurangi 2X plus 1, itu artinya siapa? X dikurangi 1 kuadrat, kan gitu ya, plus 5. Jadi saya akan punya grafik ya, X kuadrat itu akan bergeser ke kiri sebesar 1, kok ke kiri? Ini X dikurangi 1 ya, akan bergeser ke kanan 1 langkah, kemudian akan bergeser ke atas 5 langkah. Awalnya kita bisa gambar dulu, misalkan begini gambarnya gitu ya. X kuadrat misalkan di sini gitu ya. Karena dikurangi 1 dia akan bergeser 1 langkah, misalkan di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan bergeser 5 langkah ke atas ya, berarti anggap aja sini 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah latihannya. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami ini sebagai pemahaman terkait dari grafik suatu fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.